Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika anak cucu Adam, ketika seorang manusia mati, terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 amal yang belum terputus. Terputus amal perbuatannya, dia tidak bisa berbuat. Kadang-kadang kan dipahami, terus orang kalau mendoakan nggak sampai, dasarnya salah satu dasarnya atas ini bukan begitu. Dia si mati itu kan tidak bisa berbuat lagi, namanya juga orang mati kan. Karena tidak berbuat lagi pahalanya berhenti, tapi ada perbuatan dia yang pahalanya tidak berhenti, yaitu 3 hal. Sodakoten jariyatin, yang pertama sodakoh jariyah, sodakoh yang manfaatnya masih terus berjalan. Misalnya ya ini di sini contohkan wakaf, sodakoh. Misalnya membangun pesantren, membangun masjid. Kalau dipakai pesantren ini, masjidnya dipakai. Kalau enggak ya membangun masjidnya nggak dipakai, ya nggak ada pahalanya dah. Au ngilmin yuntafangu bihi, atau ilmu yang masih dimanfaatkan, yang masih berguna. Pernah ngajari ilmu agama, orang masih mengamalkan, atau sakiman ngajari ngesol. Ngesol kan ilmu bermanfaat, ya, nah, termasuk untuk mencari rezeki itu. Sakiman mati ya masih dapat pahala kalau yang diajari mau masih ngesal. Awalatin solihin ya dengulah. Dan yang ketiga, anak yang baik, anak yang soleh yang baik, yang mendoakan orang tuanya. Anak yang baik, yang ya dengulah, tandanya baik itu dia mau mendoakan orang tuanya gitu. Nah, kebaikan anak itu kan orang tua punya saham, ya. Orang tua, misalnya orang tua kandung mulai dari hamil macam-macam sampai mendidik. Orang tua bukan kandung, orang tua pek-pekan mendidik. Orang tua kandung punya anak dibuang, misalnya. Nanti kalau anak itu menjadi soleh, dia dapat bagian dikit lah, karena dia sudah sampai lahir toh. Kemudian diambil oleh sakiman, dipelihara oleh sakiman, diajari ngesol. Supaya sakiman mengajari ngesol itu. Jadi anak baik, itu sakiman dapat pahalanya. Entah. Orang tuanya dapat sedikit. Punya anak dibuang. Saya tidak tahu jawab, anaknya jadi bandit, jadi penjahat. Nah, ini anak orang tuanya yang buang itu juga terlibat. Nanti selama si anak itu jadi bandit ya dia dosanya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Juga Abu Hurairah mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu. Wa'aliman wa muta'aliman wa at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun qawlu wa ma walahu ayatullah. Dunia itu dilaknat, maksudnya dijauhi, maksudnya dijauhkan. Apa saja yang ada di dalam dunia itu, alam dunia ini semua itu dijauhkan, jauh dari Allah. Kecuali ingat kepada Allah itu menjadi dekat lagi. Dan apa saja yang mendekatkan kepada Allah. Dan orang yang ngalim, orang yang berilmu, dan orang yang mau mengaji. Jadi dunia itu seluruh isinya itu dilaknat, dijauhkan dari Allah. Kecuali mengingat Allah. Dan apa saja yang membuat ingat Allah. Dan orang alim. Dan orang yang mau mengaji, mencari ilmu.
agama. Nek kowe suwe banget ramnya ngaji kae wis kowe terlaknat ya. Ya ora apa-apa ta. Piye kabare kowe? Terlaknat ya. Terlaknat ya kowe ulama dudu. Saiki ya pas tahlil ya ora ta. Ngaji ya wis suwe ramnyang berarti kowe wis dadi malaunah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang itu kalau sudah nggak punya majelis ilmu, nggak punya guru ya terombang-ambing bingung. Di dunia terombang-ambing, di dunia terombang-ambing. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Siapa yang pergi dalam rangka mencari ilmu, maka dia itu fisabilillah, dia itu memperjuangkan agama Allah, dia itu taat kepada Allah sampai dia kembali. Siapa pergi dalam rangka mencari ilmu ya dia fisabilillah. Nah, kalau tiap hari sudah bertekad untuk pergi fisabilillah ya berarti dia fisabilillah terus. Ini Rasulullah itu menggambarkan seandainya orang itu sekali pergi untuk ngaji, ngajinya cuma sekali aja. Nah pas dia pergi ngaji itu, dia fisabilillah, matinya kalau mati syahid nanti kalau pas itu mati. Sampai pulang di rumah. Nah kalau tiap hari ngaji ya berarti tiap saat itu fisabilillah kan itu tuh. Tiap saat kapan aja mati itu insya Allah syahid kan itu. Oh, kayak do mati ya ngono. Intine syahid. Ya rasa kesusu to. Viral wae ora kok mati to. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nanti kan di atas lain kan dijelaskan paling maksimal tuh kalau nggak berangkat itu ya 40 hari lah. 40 hari itu harus berangkat absen apa itu nih? Registrasi lagi. Jadi tetap bisa jadi santri. Punjul lebih dari 40 hari nggak berangkat, ya dia gugur toh kartu anggotanya. Kalau terus berangkat gimana? Ya kartu anggotanya berlaku lagi kan itu. Kalau kelamaan gugur, pas gugur juga nyawanya kan repot, ya toh nggak jadi syahid matinya. Ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, la yasbanga mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidaklah seorang yang beriman itu merasa kenyang dengan melakukan kebaikan dengan kebaikan hingga puncaknya dia nanti sampai surga, masuk surga. Ya orang beriman tuh ya kalau belum di surga ya berbuat terus berbuat baik. Maksudnya jangan pernah puas. Kok nggak pernah ngaji? Aku dulu pernah. Itu namanya sudah kenyang gitu. Kok sekarang nggak pernah ngaji lagi? Udah lama 3 bulan. Dulu setiap hari aku tiap saat. Sekarang sudah kenyang, gitu. Nah, dipertanyakan imannya itu, iman tenan ya. Iman wa imin, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim ala ngabid ka fadli ala adnakum. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang hanya ahli ibadah itu seperti keutamaan diriku dibandingkan orang yang paling hina di antara kalian. Keutamaan orang alim itu ahli ilmu. Nah ahli ilmu itu jangan salah, bukan ahli pengetahuan loh. Kemarin itu neng podcast itu di YouTube itu ada profesor doktor. Nah, dia mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali. Kalau wali, kalau ulama itu bukan wali, kan ada tuh kata-kata Imam Al-Ghazali. Kalau ulama itu bukan wali, saya tidak tahu lagi mana yang wali itu. Nah dia mengatakan ulama di situ itu ahli pengetahuan, jadi profesor, doktor, akademisi.
Nah, itu kan cuma tukang ngumpulin pengetahuan itu, bukan orang alim. Itu loh. Padahal Imam Al-Ghazali kan buat kriteria ngalim di situ, ilmu di situ kan yakhsyallah min ibadil ulama. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali itu bukan tukang mengumpulkan pengetahuan. Karena Imam Al-Ghazali membedakan pengetahuan dengan ilmu. Nah, orang ini sengaja memplesetkan, jadi supaya orang anggap dia itu yang profesor doktor itu wali gitu loh. Ya enggak begitu dong. Ngomong kadang-kadang dosen-dosen itu, tidak semuanya sih, dosen-dosen agama atau guru agama. Mereka mengumpulkan pengetahuan dalam rangka mencari ijazah, dalam rangka mencari gaji, dalam rangka mencari angka kredit. Wali apa? Wali kukun iya kan itu tuh. Nah itu loh. Ini kadang-kadang diseleweng-selewengkan itu. Ilmu itu bukan pengetahuan. Pengetahuan berpotensi menjadi ilmu. Nah itu. Tapi tidak semua pengetahuan menjadi ilmu. Nah itu tuh. Nah itu loh. Ya kadang-kadang sekarang ini udah meleset-meleset kan itu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang ngalim itu, ulama itu bukan wali. Saya sudah nggak tahu lagi mana yang disebut wali. Maksudnya Imam Al-Ghazali itu menyebut bahwa semua wali itu pasti ngalim, pasti ulama. Tapi apa yang dimaksud ulama oleh Imam Al-Ghazali kan ada, jangan asal gambleh kan gitu. Nah, itu loh. Nah, ini agak keras karena ini penyesatan ini ya gitu itu. Imam Al-Ghazali menjelaskan, yang namanya ulama itu begini, ulama akhirat begini, ulama dunia begini. Kemudian Imam Al-Ghazali ketika ada pertanyaan siapa yang menjadi wali Allah, ya kalau bukan ulama siapa lagi? Ulama di situ bukan sekedar, bukan ulama dunia, bukan tukang mengumpulkan pengetahuan, tapi ulama akhirat kan itu. Engkau sesuai guru agama SD, guru agama SMP, SMA ngaku wali semua dong. Ya boleh saja wali murid. Ya, wali nikah boleh. Bisa jadi itu wali, nggak usah guru agama lah, guru matematika bisa kok jadi wali. Nggak usah gurunya, tukang kebunnya sekolah itu bisa jadi wali. Itu loh, kalau memenuhi syarat dasar, kalau sudah diangkat menjadi wali pasti diberi ilmu oleh Allah. Dan itu. Nah, gitu loh. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau bukan ulama, kalau wali itu bukan ulama, terus siapa lagi yang wali? Maksudnya itu semua wali itu pasti diberi ilmu oleh Allah kan itu, sehingga dia menjadi ulama. Nah itu. Tapi bukan orang yang tukang mengumpulkan pengetahuan itu. Atau bisa juga orang yang wali itu umumnya dijalankan Allah menjadi ulama dulu, terus diangkat menjadi wali. Tapi ulama itu bukan, sekali lagi loh, bukan orang yang pintar mengutip isinya kitab halaman sekian, katanya sekian, bukan itu loh. Bukan itu loh. Jangan salah. Para doa emosi ngapa ya? Pak Sakor soalnya emosi. Wah, apa hubungannya soalnya Pak Sakor dudu dosen, dari tersinggung tuh. Kalau dosen ngono kuwi. Nah kadang-kadang diplesetke, lama-lama berkali-kali diplesetke. Satu orang melesetkan, nanti ada yang orang mendengar salah paham, ikut tanpa dia sadari dia melesetke lagi. Terus ada orang lagi melesetke lagi. Lama-lama itu menjadi keyakinan publik. Itu kan menyesatkan kayak begitu itu. Kadang-kadang itu saya nggak sukanya kepada akademisi itu kayak gitu loh. Suka melesetkan untuk kepentingan diri sendiri itu loh. Bukan apa adanya, apa benarnya. Bukan. Itu loh. Kadang-kadang begitu itu saya nggak sukanya itu. Karena mereka sudah biasa itu untuk menaikkan pangkat macam-macam. Jadi aku agak sensi lah dengan akademisi itu. Dan sedikit pun tidak kagum saya. Itu loh, nek mung tukang ngutip gitu. Karena sukanya melesetkan kayak begitu itu loh. Itu kan berbahaya toh. Wes rasa gambleh ngono lho, membahayakan umat kalau begitu itu. Tuh, tapi sing luwih parah meneh ya si salepi kae ya toh. Luwih parah meneh kae ngrusak tenan kae, zombie tenan kae ya toh. Nah, ini kan umat radang sama saya bodoh-bodoh tadi. Nah, orang bodoh itu kan ya nek gampang ditipu kan ya pantes toh, wajar toh. Ki ngopo iki? Apa iki? Muharram mau ngejak perang. Padahal tidak boleh perang. Nah ini mumpung Muharram, kalau mau puasa sholat, barang Yesa, barang mau puasa Dawud, mulai pas Muharram. Ada bagus. Keren ada. Ya siapa aja mulai Arab Senin Kemis puasa, mumpung Muharram bisa mulai gitu.
Kemudian tanggal 10-nya itu malam Setu ya. Malam Setu ya insya Allah. Malam Setu besok itu malam Setu ya seperti biasanya lah. Bulan baleni ya akeh rada memeng ana. Tambah wiridan saka imdad itu ana. Ya intine nyenengke anak bojo, nyenengke anak yatim. Dah, itu dah. Kalau puasa ya puasa. Nah, puasa ning kowe ngebuki bojomu. Luwih apik kowe rasa poso ning kowe nyenengke bojomu, ngono. Sing sunat pertama ki nyenengke anak bojo. Terus kemudian terutama anak yatim, maka sampai dibilang itu hari anak yatim, kan itu lah. Anak yatim janda yang muda-muda. Gitu, nek orang janda ya digawe janda sik, ya. Bar ki disantuni. Aduh. Aku yang tersinggung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terus apa lagi? Ya itu kalau mau mulai poso Daud. Ya udah lama tuh ora poso. Nek poso sunat iki ora usah nunggu kancane. Aku mbiyen poso Daud ya ora ono kancaku ngono dhewe sak donya mungkin ra ono sing poso aku dhewe luweh ngono ta. Nah, aku ya poso Daud ning aku ngenteni si Alip karo si anu Alip lekas aku bulan depan nih lekase. Nah, terus kok karo Landung aku jane iki niate wis bulan kemarin tapi enggak berhasil jadi enggak jadi. Wah, wis mung ra sida kok kan gambleh wae to. Wah, akademisi meneh to. Tandangi ngono ki lho. Nek kepengen lho terutama yang muda-muda itu nek sing wis sepuh-sepuh rasa reko-reko ndawut ya. Kelenger wae ngono. Ya paling ora gandeng aku ki gurumu tau poso Daud bertahun-tahun kowe iki ya raketan setahun-tahun ya kudune tau lah. Ngono ki lho. Raketan setahun ngono ki lho. Syukur-syukur 3 tahun ta. Oh, diskusi rebune salat ta. Ya obat yang apa jenis secara fisik ya selain sedekah, selain sholawat. Yang yang paling yang secara jasmani itu obat itu ya yang paling efektif untuk melawan semua penyakit atau mencegah semua penyakit itu kan 2 sebenarnya. Di luar sedekah loh dan sholawat loh. Yaitu puasa dan senam pernafasan, menahan nafas. Ini toh, tarik nafas, tahan, keluarkan, tarik nafas, tahan, keluarkan dan seterusnya itu. Berkali-kali itu. Itu itu sunatullahnya itu. Allah sudah mengatur dan begitu itu nanti badan itu jenis malaikat yang ada di badan itu akan memperbaiki badan yang anggota badan yang rusak, sel yang rusak. Jenis antibodinya akan diproduksi, jenis penyakit yang ada akan dibasmi kan itu. Nah, gejala biologisnya kan begitu. Sama puasa. Nah, itu. Puasa itu nah untuk kesehatan ya poso Daud. Minimal ya 3 tahun. Nah, itu. Nah, wong wedok misalnya pengen puasa Daud, pengen sehat, tapi pas menstruasi tak pengen puasa ya boleh. Orang menstruasi itu bukan dilarang puasa. Kalau puasa tidak sah. Kan gitu toh? Tapi boleh kok tidak makan, tidak minum. Ya toh? Ya, kalau pas tidak menstruasi dapat pahala puasa. Kalau pas menstruasi dia tetap seperti orang puasa. Dia dapat pahala lapar dan haus. Lapar dan haus itu sudah ada pahalanya. Itu loh. Wah, ngelak banget ya. Ditahan wae main ganjaran oke. Ora apa-apa. Memang lapar dan haus itu ada pahalanya kok. Itu loh. Kenyang itu ada lalainya kan itu kan yang ilmu tasawuf itu. Nah, mumpung ini Muharram kalau mau mulai. Kalau mau, kalau enggak ya banyak temennya. Nah, urusan-urusan kayak gini itu yang enggak itu lebih banyak temennya, jangan khawatir gitu. Sebenarnya saya itu pengen mau ya Pak, tapi rasanya enggak ya gimana ya. Saya khawatir kalau enggak ada temannya. Kancamu sak donya kebak atau mal ngunah ngono. Kalau mau, yang belum, yang ini usia SMP, SMA, kuliah anak awal. Nyata sing wis di atas 30 tahun, 40 tahun ya rasa daun-dautan lah. Poso Senin Kamis wis apik banget. Ora poso wis apik, gitu. Tuh, yang masih di bawah 30 tahun terutama ya, mulailah kalau mau.
Aku dulu itu puasa itu motivasinya macam-macam. Salah satunya aku tidak pengen dapat penyakit kayak kanker macam-macam. Maka saya puasa, katanya, kata guru saya itu, aku kan biar diijazahi karo apa jenis Kiai Mas Rohan Dahlan itu. Almarhum nanti ki Demak, ya. 3 tahun wis ora kena penyakit sing abot-abot. Nah, penyakitnya apa ya? Masuk angin. Karena apa karo penyakit kangen bojo gitu. Gojek kayak gitu. 3 tahun paling sithik. Ya, paling sithik 3 tahun. Ya kowe saiki nek sing arep poso Daud kula ajeng Pak ajeng nyuwun ijazah poso Daud. Wis tak ijazahi. Kowe aku ngijazahi wis ke tahun biyen atau tahun diangi gitu. Bahasan dine tak ijazahi wis kene dongake ngono. Let 3 sasi kepethuk piye lemu poso Daud? Niki innalillah dereng kula kesana. Rencananipun 10 tahun meleh. 10 tahun meneh arep poso kowe njuk ijazah saiki waduh. Ya ora apa-apa lah mbangane rencana ora. Ta. Ini wong edan iki werna-werna. Salah satune ya kok kan rencana ngono itu. Ya kalau mau ada ibu-ibu yang pengen gadis-gadis, ibu-ibu yang pengen awet muda, atau tambah cantik, pesonanya meningkat. Jadi cantik atau ganteng itu kan bukan masalah kuning atau ireng, bukan masalah gingsul atau dekik, tapi masalah pesona sebenarnya. Nah, pesonanya itu muncul, nah, itu mbok kowe iki gingsul 17, ngono lehmu dekek iki ora nang nggon pipine nang nggon mata. Tetep wae ketok nek lanang ketok ganteng banget wong wedok ya terpesona. Nek kowe wedok kowe tetep ayu banget. Wong lanang ya terpesona kan itu tuh. Lagi poso kowe akeh poso. Poso Daud iki paling oke. Soalnya kowe iso nek es tuwas angel kowe poso Daud ra kuat bisa. Berat lah poso Daud itu. Kayak ibune Pak Joni ya. Saiki malah poso Daud terus sudah lama. Oh, umure 80 tahun wis poso Daud tuh. Kowe umure 18 tahun, 2 tahun poso Daud. Sesuk Pak nek 80 tahun gitu. 80 tahun kowe mang menit ra ngombe semapot to. Nek kon poso. Nah, supaya orang ngono iki poso niki penting ini karena ini Muharram kan awal tahun ya. Nah, kita kalau mau memulai sesuatu itu bagus di bulan Muharram. Dintene napa, Pak? Pokoknya bulan Muharram dino apa wae mulai apa jam. Wah nek ngono ki arep ra nandangi ya to. Terus saene niate pripun? Wah gambleh banget. Sahure niku nek pertama saene lawe nopo? Waduh. Ngono. Tandangi sik engko nek kleru disempret. Ngono to? Padahal kudune sahure iki nggo lawuh tempe kok koyo lawe paku. Ha disempret. Mesti tak sempret prit. Napa, Pak? Lho nek sahur aja lawuh paku kan. Ususmu brodol kan to. Ngono ki lho dadi ya kalau mau ya. Bagus kalau mau. Tapi saya kayaknya kalau mau puasa itu ya sahur lah. Nek wis buka pas wayah ra poso ya akeh le mangan, akeh le minum air putih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasi al khaira rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sungguh Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi, ruh dan para malaikat, hingga semut di liangnya serta ikan semuanya menyayangi orang yang mengajari manusia kebaikan-kebaikan. Nah, maka kalau punya kebaikan ajarkan pada manusia ilmu agama, ilmu mencari rezeki yang baik-baik. Ya, ilmu menebak nomor nggak usah. Ya, ilmu melet kambing nggak usah. Yang baik-baik diajarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Darda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Di Quran.